Ini adalah Bapak Acep, begitu ya. Saya akan membacakan CV beliau secara singkat. Jadi Pak Acep ini atau Acep Roni Hamdani Magister Pendidikan, ini lahir di Subang tanggal 18 April 1989. Nah, beliau ini merupakan dosen tetap FKIP Unpas di jurusan PGSD. Nah, beliau juga sebagai pembicara nasional di berbagai kesempatan, khususnya di pengembangan e-learning gitu ya, atau pengembangan hal-hal yang terkait dengan inovasi pendidikan di bidang IT. Nah, beliau juga salah satu pengembang e-learning FKIP Unpas dan juga beberapa LMS yang lain. Nah, beliau juga pengembang jurnal di Unpas, nih banyak yang jurnal-jurnal yang dikembangkan oleh beliau. Juga di luar Unpas juga ada beberapa jurnal yang dikembangkan oleh Pak Acep. Nah, kemudian beliau juga banyak buku yang sudah beliau tulis, salah satunya mengenai cara mudah menggunakan Turnitin, kemudian Moodle, Mendeley, dan sebagainya. Baik, kita akan sambut bersama-sama Bapak Acep. Apakah sudah bergabung Pak Acep? Pak Acep? Halo Pak Acep? Sudah ada. Ya, sudah ya. Pak. Baik, terima kasih Pak Acep. Silakan Pak Acep. Ya, suara saya jelas ya? Jelas Pak, jelas Pak. Ya, terima kasih Prof. Popi yang sudah memberikan materi yang sebelumnya sangat luar biasa, Prof. Kebetulan belum bisa bergabung di kampus dikarenakan kami baru dari Jogja, jadi harus di rumah dulu gitu, Prof. Sama seperti Pak Saiful, kemarin ada kegiatan POP selama 1 minggu di sana, jadi di rumah gitu. Mudah-mudahan sinyalnya bagus gitu, karena di sini agak lumayan suka agak ini ya, Prof. Ya, terima kasih Bapak Ibu di sini. Mohon izin kepada para guru saya yang sudah ada di sini. Di sini saya akan sedikit membawakan mengenai inovasi media pembelajaran pada masa era revolusi industri 4.0 gitu, seperti itu. Sebelumnya izinkan saya untuk memutar sebuah video dari Prof. Renal Kasali. Beliau itu adalah guru besar bidang ekonomi dari Universitas Indonesia. Pandemi ini tentu merubah banyak sekali hal dalam kehidupan ini. Dan barangkali nanti ketika selesai semua, tidak akan sama lagi dengan sebelumnya. Tetapi ada hal yang sama, yaitu anak-anak akan tetap memerlukan suatu cara tertentu yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Ya, ada teknologi. Teknologi ini barangkali bisa membantu kita untuk mengatasi masalah pada saat kita melakukan apa yang disebut learning from home. Tetapi anak-anak memerlukan peers group-nya, anak-anak memerlukan medianya. Karena metode belajar anak-anak adalah bermain. Kalau bermain hanya secara pasif, hanya menggunakan gadget, maka barangkali dia tidak akan membangun kecerdasan sosial dan emosionalnya. Padahal kunci untuk mencapai posisi puncak dalam profesi apapun di masa depan nanti, itu adalah kecerdasan atau intelijensia yang menyangkut soal sosial dan emosional. Karena manusia adalah makhluk sosial, dan banyak hal tidak mungkin dikerjakan sendirian, tetapi harus bekerja sama dengan orang lain. Di usia anak-anak itulah anak-anak sebetulnya membangun kecerdasannya. Kecerdasan yang tentu saja berbeda dengan makhluk-makhluk mamalia lainnya di muka bumi ini. Saya perhatikan bahwa ternyata pada saat dilahirkan, makhluk mamalia lainnya itu sudah mempunyai sel otak dengan serabut-serabut yang sudah terbentuk. Tetapi manusia ketika baru dilahirkan, itu hanya merupakan titik-titik sel otaknya dan baru menjadi makhluk seperti kita, orang dewasa, karena mengalami proses stimulasi yang akibatnya sel-sel otak itu bercabang membentuk sinaps. Cabang-cabang inilah yang dibentuk karena manusia berinteraksi dan berpengetahuan. Dan ini didapat karena manusia mengalami proses learning, belajar. Dan belajar dengan peers group itu menjadi sangat penting sekali dari teman-temannya.
teman-teman menyemangati, dan teman-teman bisa menjadi benchmark bagi mereka. Jadi seorang anak yang belum bisa menyobek kertas akan terpacu oleh temannya yang sudah bisa menyobek, dan dia bisa melihat temannya bagaimana menyobek kertas. Selain itu, kemudian seorang anak juga akan membangun sensorik dan motoriknya. Apakah itu motorik kasar maupun motorik halus. Anak-anak biasanya belajar melalui beragam alat-alat permainan. Apakah melatih motorik di dalam tubuhnya, ataupun dengan menggunakan seni peran, atau juga bermain dengan alat-alat bangunan. Jadi membuat bangunan terstruktur begitu, sehingga kemudian dia mendapatkan matematika, logika, kemudian teamwork, membagi seni peran dengan satu yang lainnya, dan akibatnya mereka menjadi makhluk yang cerdas secara sosial, emosional, dan juga memiliki kecerdasan untuk mengeksplorasi dunia ini. Jangan lupa, Steve Jobs dan Bill Gates itu drop out, tidak selesai sekolah. Tetapi mereka dari kecil dibangun dengan metode pendidikan eksploratif. Dan bulan Maret yang lalu sesungguhnya saya akan datang ke kota Medan dalam suatu proses kolaborasi bersama dengan Ninos Edutainment Park. Dan Ninos adalah sebuah lembaga yang sudah mulai membangun tradisi belajar baru dan memiliki konten dan juga memiliki metode yang membuat anak-anak belajar dalam suasana yang menyenangkan dan bisa melatih anak-anak agar memperoleh kecerdasan-kecerdasan baru yang dibutuhkan di masa depan. Tetapi pandemi ini membuat kita tidak. Tetapi apa yang mau saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa anak-anak di hari esok itu memerlukan proses belajar yang berbeda dengan apa yang kita dapatkan di masa lalu. Di masa lalu metode belajar kita adalah dikenal dengan istilah low order thinking. Hanya menghafal, hanya mengingat begitu. Nah, oleh karena itu seringkali ketika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain, kita menjadi kalah. Karena di negara lain sejak zaman taman kanak-kanak, sejak zaman playgroup, anak-anak sudah mengikuti proses belajar yang disebut dengan high order thinking. Jadi tidak berhenti hanya pada mengingat atau menghafal, tetapi lanjut terus sampai kemudian menganalisa dan menciptakan sesuatu. Oleh karena itu, ketika kemudian masuk ke dalam industri, mereka menjadi inventor atau penemu, menjadi inovator, menciptakan disrupsi dengan teknologi-teknologi baru yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, yang mengakibatkan dunia ini menjadi lebih indah, menjadi lebih banyak pilihan, dan manusia menjadi lebih mudah bergerak. Dan itu menciptakan peradaban baru. Bayangkan kalau anak-anak kita bertarung dalam dunia internasional, yang akibatnya kemudian ketika mereka dewasa, mereka akan kalah dengan anak-anak India, anak-anak Pakistan, anak-anak Malaysia, anak-anak dari Burma, Vietnam, dari Tiongkok, bahkan dari Barat sekalipun yang datang mencari pekerjaan di negeri yang kaya ini. Kenapa? Karena kita tidak mempersiapkan anak-anak kita dengan cara berpikir yang dituntut dalam dunia global ini. High order thinking. Dan tidak cukup hanya dengan satu disiplin saja, tetapi juga multidisiplin sehingga bisa berpikir secara holistik dan menciptakan sesuatu yang tidak hanya secara teknis itu hebat, tetapi juga disukai dan juga bisa menjawab tantangan zaman. Dan harganya juga masuk, karena itu yang menentukan keberhasilan. Jadi sejak kecil kalau kita bisa menciptakan metode belajar bagi anak-anak yang menyenangkan dengan menggunakan teknologi baru, dengan menggunakan cara berpikir baru, maka ini akan bisa mengantarkan anak-anak kita ke masa depan yang baru. Disrupsi dalam bidang pendidikan ini tidak main-main. Ia akan merubah banyak hal. Dan barangkali suatu ketika kita akan sangat terkejut karena apa yang digunakan anak-anak kita atau cucu kita tidak sama lagi dengan apa yang kita pelajari di masa lalu. Sama dengan apa yang kita pelajari dulu tidak sama dengan apa yang dipelajari dan metode yang didapatkan oleh kakek-kakek kita pada waktu masa lalu. Anda mungkin masih ingat kampanyenya Donald Trump yang mengatakan MAGA, Make America Great Again. Pertanyaannya adalah, ingin membuat Amerika hebat kembali bersama dengan yang lain atau sendirian? Kita melihat Amerika memilih cara sendirian dan akhirnya kemudian terjadi kemunduran. Sedangkan kita sekarang menyaksikan dunia setengah menjalani sebuah era baru, yaitu era kolaborasi. Tak ada yang bisa dilakukan sendirian, semua dilakukan bersama-sama. Demikian pula dengan mendisrupsi pendidikan. Kita ketahui bahwa salah satu yang akan berubah sangat besar itu adalah pendidikan.
Dan pendidikan seringkali kita melihat tidak bisa didisrupsi dari dalam, tapi memerlukan kolaborasi dari banyak pihak. Mari kita eksplorasi dunia baru itu bersama dengan Rumah Perubahan dan Ninos Edutainment Park. Dan juga teknik yang secara teoritis tentu dapat dipertanggungjawabkan. Rumah Perubahan. Ya, para peserta sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Renal Kasali bahwa memang perubahan itu pasti ada dan kita harus siap untuk menghadapinya, dan kita harus menyiapkan generasi ke depan Indonesia agar lebih baik lagi, tentunya dengan mengedepankan apa yang disebut dengan higher order thinking gitu, seperti itu. Sebenarnya nanti materi-materi yang akan saya sampaikan ini hanya akan sekilas, dikarenakan beberapa hal yang akan diperkenalkan, khususnya di sini aplikasi, sebenarnya itu adalah harusnya dalam bentuk workshop gitu. Jadi di sini tidak akan secara mendetail aplikasi-aplikasi yang akan dikenalkan sebagai inovasi media pembelajaran, dikarenakan banyak hal-hal teknis yang harus dipelajari sehingga itu tidak membutuhkan waktu yang relatif lebih banyak gitu, seperti itu. Tapi satu hal yang perlu dicatat, mungkin kita menganggap tidak begitu luar biasa negara India. India itu adalah negara ketiga penduduknya, mungkin terbesar gitu, seperti itu. Akan tetapi ternyata 2 CEO, Chief Executive Officer dari Google sebagai raksasa teknologi yang sudah bisa mengalahkan Yahoo, kemudian juga dari raksasa teknologi yaitu Microsoft, kedua-duanya CEO-nya itu berasal dari India gitu. Mungkin ada hal yang harus kita pelajari di sana, dikarenakan mereka sejak kecil itu sudah memupuk apa yang disebut memang higher order thinking gitu, seperti itu. Nah, saya juga kemarin sempat memberikan pelatihannya itu adalah tentang aplikasi LaTeX gitu. Itu kepada dosen-dosen muda yang ada di Unpas. Aplikasi LaTeX itu adalah sebuah aplikasi yang di dalamnya itu banyak pemrograman. Nanti ketika artikel dimasukkan ke sana itu langsung rapih gitu. Kalau kita biasanya untuk mengedit artikel itu harus pakai fontnya 8, 11, 12. Ketika menggunakan LaTeX sudah kita program, nanti ketika dimasukkan teks ke sana itu sudah langsung rapih gitu, seperti itu. Itu luar biasa karena kita mungkin tidak terbiasa dengan hal tersebut, itu dari pagi sampai sore itu hanya sedikit yang bisa disampaikan mengenai pemrograman dari LaTeX gitu, seperti itu. Jadi ada LaTeX, ada Mixtex, itu mungkin kita belum terbiasa gitu, seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini kita memang tadi disrupsi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Renal Kasali, kemudian telah merubah perilaku manusia. Kemudian kita juga akan mengenal di sini sudah ada 3D printing. Jadi yang awalnya kita kesulitan untuk membuat casing dari HP, kemudian casing dari berbagai hal, dengan 3D printing itu sangat memungkinkan. Kemudian ada artificial intelligence, itu adalah salah satu kecerdasan buatan gitu, seperti itu. Seperti saya contohkan di sini Bapak Ibu, ini hal yang sederhana saja. Sekarang kita sudah mengenal Google Docs saja, itu sudah, kalau menurut saya sudah luar biasa. Ketika kita berbicara, jadi mesin itu sudah bisa menerjemahkan suara kita dalam bentuk teks gitu, seperti itu Bapak Ibu. Ini saya contohkan. Ini sangat luar biasa. Nah, jadi ketika kita berbicara, kemudian kita mengungkapkan sesuatu, itu sudah bisa diketik oleh aplikasi ini. Jadi nanti kita ketika kita mungkin dosen sedang menerangkan, atau mungkin mahasiswa nanti yang akan menjadi guru nanti itu sedang menjelaskan di depan kelas, nanti sudah bisa menjadi buku gitu, seperti itu. Ini sangat luar biasa dengan adanya teknologi seperti ini dalam bentuk artificial intelligence seperti ini sangat luar biasa. Bahkan nanti saya akan perkenalkan mungkin di lain waktu, nanti saya akan cantumkan di link aplikasi saya itu bagaimana caranya agar PDF yang ada itu bisa tersuarakan gitu, bisa bersuara gitu ya. Jadi nantinya kita bisa mendengarkan walaupun kita sedang berada di perjalanan atau di tempat lain, dikarenakan
ada kalanya kita itu ingin ada yang membacakan, ada kalanya kita juga ingin melihat teksnya seperti ini gitu. Jadi saya bahkan pernah ada pidato dari dari Presiden Soeharto, kemudian saya rekam, suaranya saya loadkan dari YouTube, kemudian dimasukkan ke sini. Ini sudah sudah jadi teks. Kemudian dakwahnya Agim itu saya masukkan ke sini, itu sampai 21-22 halaman gitu, seperti itu. Dan itu lengkap gitu Bapak Ibu. Untuk rapat dan lain sebagainya, notulensi bisa juga menggunakan seperti ini gitu, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini salah satu contoh, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita gali, yang mungkin bisa diberikan gitu. Kemudian di sini selanjutnya ada robotik juga sangat luar biasa, kemudian ada virtual reality, nanti kita akan mengenal ada virtual reality dan ada augmented reality, jadi ada yang perlu alat yang kita gunakan, ada juga tidak menggunakan alat, contohnya seperti Pokemon dan lain sebagainya, game seperti itu kan hanya menggunakan HP gitu, seperti itu. Tapi ada juga virtuality harus menggunakan alat tertentu untuk melihatnya gitu, seperti itu. Kemudian ada IoT, kemudian ada cloud service. Sebenarnya ini untuk cloud service itu sebenarnya data kita itu semuanya tersimpan di awan. Itu tidak ada di awan, sebenarnya data kita itu adalah tersimpan di server Bapak Ibu. Kemudian ada sensor yang sangat kecil, kemudian ada komputer power, kemudian ada API ekonomi. Yang disebut API ekonomi itu contohnya seperti Traveloka Bapak Ibu. Kalau dulu kita mau mencari harga yang termurah itu sangat kesulitan, kita harus satu persatu mungkin ke maskapai. Kemudian sekarang dengan adanya Traveloka, kita satu kali klik, kita akan memperoleh harga dengan range yang paling murah sampai yang paling tinggi. Walaupun memang sebenarnya si Traveloka itu tidak mengakses database-nya dari Garuda, tidak mengakses database-nya dari Lion Air gitu, seperti itu. Jadi ada sebuah teknologi ketiga yang disebut dengan API, nanti itu tiap perusahaan bisa saling untuk berkomunikasi gitu ya. Kemudian ada crowdfunding, kemudian ada open source, kemudian ada premium dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan dengan big data yang seperti ini? Kita mau tidak mau harus ikut terlibat di dalamnya. Walaupun Bapak Ibu harus hati-hati, saya pernah memutarkan sebuah video, dalam video tersebut itu mengenai Amanda Todd. Nah, si Amanda Todd ini dia menyampaikan sebuah foto, tapi dia tidak menyangka bahwa foto yang tidak bagus tersebut itu akan tersebar kemana-mana. Ketika sudah tersebar itu akan sulit untuk diambil gitu, seperti itu. Nah, dengan adanya dunia teknologi seperti ini kita harus hati-hati. Bahkan saya sendiri Bapak Ibu, saya beberapa kali mengikuti kegiatan dari BSSN, Badan Sandi Cyber Negara gitu, dengan Bu Ayi, Ketua Prodi dari Teknik Informatika. Nah, saya sering sekali berbincang-bincang mengenai keamanan data pribadi. Tapi saya sendiri gitu. Kemudian saya juga ngobrol-ngobrol ada salah satu dari Kominfo gitu, di sana orang Kominfo juga sama. Jadi yang justru dia sempat kebobolan. Saya juga pribadi ini harus hati-hati Bapak Ibu, kalau sekarang itu sudah terhadap keamanan data pribadi, keuangan dan sebagainya itu harus hati-hati. Saya sendiri kartu kredit pernah ada yang ngambil, kemudian itu ketika dilacak itu ternyata dari 3 negara. Yang pertama itu dari Singapura, kemudian yang kedua itu dari Vietnam, dan yang melakukan transaksinya itu adalah dari Amerika Serikat gitu. Akhirnya berdasarkan laporan saya ke tim PayPal yang ada di Singapura, kemudian kerjasama dari Interpol, kemudian hacker internasional tersebut alhamdulillah bisa ditangkap. Walaupun saya sempat awalnya jadi sampai semua dihabiskan kartu kredit saya, limitnya sampai aduh ini gimana gitu, seperti itu. Ternyata setelah itu alhamdulillah karena sudah tertangkap, akhirnya sepeser pun tidak ada yang dikurangi, kartu kredit saya semuanya bisa kembali gitu. Jadi harus hati-hati Bapak Ibu terhadap keamanan data pribadi Bapak Ibu, seperti itu.
Jadi tidak memandang bulu. Ketika kemarin pas awal-awal Zoom itu, ketika ada rapat koordinasi pimpinan dari Kominfo sendiri, justru ada hal-hal yang aneh gitu. Salah satunya di sana video yang tidak baik itu masuk ke dalam forum Kominfo gitu, seperti itu. Bahkan ada salah satu pegawai Kominfo-nya juga bidang data yang dia sama seperti saya, kartu kreditnya pernah terbobol juga gitu, seperti itu. Makanya harus hati-hati gitu Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian dengan adanya teknologi seperti ini, memang tadi dengan adanya inovasi pembelajaran yang tadi, kita dapat mengakses semua materi dimanapun, kapanpun gitu, seperti itu. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, ini beberapa hal. Kemudian di sini ternyata banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang, akan tetapi nanti tidak perlu khawatir akan ada pekerjaan-pekerjaan baru. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu, ada salah satu anak usaha dari PT Unilever, yaitu bidang bidang kecap Bango gitu ya. Ada 2 pabrik. Nah, di salah satu pabriknya itu awalnya karyawannya 200 orang Bapak Ibu. Banyak gitu karyawan Unilever tersebut. Kemudian mungkin karena karyawan itu ada demo dan sebagainya, akhirnya dirubah menggunakan robot. Itu yang awalnya 200 orang itu menjadi hanya 5 orang Bapak Ibu. Jadi hanya operator saja, semuanya sudah dilakukan robotisasi gitu, seperti itu. Bahkan kita juga melihat mungkin pekerjaan-pekerjaan yang hilang seperti di di pintu tol yang awalnya ada orang yang harus menjaga, ternyata tidak lagi ada gitu, seperti itu. Jadi banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang hilang. Mungkin nanti juga akan ada pekerjaan-pekerjaan yang baru. Seperti dulu kita ketika masih kecil tidak ada, mungkin ada yang bercita-cita ingin menjadi YouTuber, tapi sekarang itu banyak orang yang bercita-cita ingin menjadi YouTuber, dan pendapatan dari YouTube itu sangat luar biasa besar gitu, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada beberapa data SDM pembangunan Indonesia, ada pengangguran sarjana sekian. Nah, ini yang tidak bisa bersaing, yang tidak bisa menggunakan semua potensi yang ada pada dirinya, seperti itu. Karena berdasarkan dari data Kementerian Tenaga Kerja, di sana itu ada data yang agak miris. Jadi lebih dari 36% data diambil 2018, mungkin ini sekarang ada perubahan. Nah, di sana lebih dari 36% lulusan itu adalah under kompetensi, Bapak Ibu. Jadi kompetensi yang diinginkan di CPL-nya itu apa, ternyata lulusannya itu tidak sesuai gitu. Jadi yang harusnya dia itu bidang teknik informatika, dia menguasai tentang pemrograman, ternyata dia tidak bisa gitu, seperti itu. Nah, seperti itu berdasarkan data dari data dari Kementerian Tenaga Kerja itu lebih dari 36%. Kemudian ada mismatch juga antara pendidikan dengan pekerjaan, yang seharusnya memang itu tidak sebesar itu terjadi. Jadi bahkan datanya itu lebih dari 50% itu mismatch ya. Jadi yang harusnya pendidikannya kemana, ternyata pekerjaannya di mana. Itu sangat luar biasa banyak gitu, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan di sini untuk kita menyiapkan generasi Z di Indonesia. Jadi dapat belajar di mana, kemudian personalitinya bagaimana. Saya pernah mengikuti sebuah seminar yang diadakan oleh Profesor Waterworth dari dari Australia. Itu seminarnya tahun 2015. Di Australia itu untuk pembelajaran yang sifatnya full online. Jadi kita mengenal pembelajaran itu ada yang full online, atau kita mengenal dengan yang disebut dengan web course, kemudian ada yang materinya itu adalah sebagai penguat, kita mengenal yang disebut dengan web enhanced course gitu, seperti itu. Nah, di sana ada full online. Nah, hal yang tidak bisa disampaikan memang dalam segi penguatan karakter dan sebagainya itu sangat kesulitan kalau untuk belajar full online, karena memang pembelajaran tatap muka itu diperlukan gitu. Bahkan berdasarkan beberapa dari survei, kalau yang paling bagus itu memang pembelajaran itu adalah pembelajaran yang blended gitu, seperti itu. Tapi blendednya memang pembelajarannya itu bisa sebagai pelengkap dari pembelajaran tatap muka. Jadi tatap mukanya itu tidak dikurangi gitu, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di sini ada pendidikan karakter, kemudian ada regulasi birokrasi. Ini adalah arahan Presiden untuk menciptakan SDM unggul.
kemudian meningkatkan investasi dan inovasi, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan teknologi. Karena dengan teknologi semua itu bisa menjadi lebih mudah gitu. Kebayang kalau data COVID itu ditulis secara manual, tidak bisa diakses antar database untuk saling komunikasi dengan aplikasi yang ada di Kementerian Kesehatan, itu sangat-sangat lama untuk melihat data yang real mengenai penderita gitu seperti. Tapi sekarang itu sangat luar biasa cepat gitu. Kemudian di sini saya akan memposisikan sebenarnya ICT atau nanti inovasi media pembelajaran itu dalam pembelajaran itu adalah sebagai apa gitu. Jadi nah di sini yang akan kita tekankan itu adalah ICT-nya adalah sebagai media pembelajaran. Nah nanti Bapak Ibu ini mungkin para calon guru yang harus dikuasai adalah metode Azure ini. Jadi analyze learner, jadi harus menganalisis dari peserta didik kita, kemudian menentukan state standar and objective SKL KIKD, kemudian mencari datanya. Nah, nanti media-media yang ada Bapak Ibu itu ada dua sifatnya di internet. Ada yang sifatnya itu gratis untuk digunakan dan ada sifatnya itu yang berbayar. Nanti di sini akan diperkenalkan mana aplikasi-aplikasi yang media-media aset-aset yang bisa digunakan dengan gratis gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu ini seperti yang sudah dikemukakan bahwa hal-hal yang harus kita perhatikan apalagi dalam pembelajaran secara daring. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama konten penyajian. Konten penyajiannya itu adalah variatif, kemudian ada teks, ada animasi, ada suara, ada motion grafik, ada infografik dan sebagainya. Kemudian harus ada juga variasi teknik pengajaran, nanti ada sinkronus, kemudian asinkronus, dan berbagai hal. Kemudian harus ada feedback-nya juga pengajar, karena ketika sistem belajar online, kemudian tidak ada hal-hal yang diberikan masukan kepada siswa kita atau para mahasiswa kita, itu nanti mereka itu tidak akan merasa terhargai dengan tugas yang diberikan, gitu seperti itu. Kemudian harus ada energizer, yaitu harus berikan selingan dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian di sini dalam keluasan sumber belajar, jadi sumber belajar itu dapat kita gunakan yang ada, kemudian dapat juga kita membuat sendiri gitu. Bahkan di sini sebenarnya tersimpan potensi-potensi yang luar biasa apabila kita nanti membuat media pembelajaran sendiri khususnya orang pendidikan gitu. Beberapa tahun ke belakang ada seorang mahasiswa ITB dan beliau mendapatkan hibah yang lumayan besar. Nah, beliau itu membuat media pembelajaran untuk siswa kelas 4, 5, 6. Membuat media pembelajaran yang MMI, multimedia yang interaktif gitu, seperti itu. Jadi ketika tidak diklik, dia tidak akan jalan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itu lumayan besar. Nah, apalagi kalau kita contohnya sebagai mungkin orang pendidikan di sini semuanya, selain kita menggunakan produk yang ada di luar, kita juga bisa membuat produk kita sendiri dalam bentuk media pembelajaran. Walaupun memang waktu untuk mempelajarinya itu mungkin untuk satu aplikasi saja bisa mungkin workshop 6 jam atau 7 jam gitu supaya sampai beres seperti itu. Akan tapi ya produk dari kita itu akan sangat luar biasa dikarenakan kita sendiri kalau orang pendidikan itu tahu bagaimana cara memberikan media-media yang tepat sesuai dengan usia gitu seperti itu. Kemudian di sini selanjutnya ada kunci-kunci sukses. Kemudian dalam sinkronus beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan. Kemudian di sini sumber media. Nah di sini ada beberapa sumber media yang gratis seperti itu dan ada juga yang berbayar. Nah di sini beberapa aplikasi yang bisa diakses. Nanti di sini filenya akan diberikan karena waktunya terbatas. Nanti di sini ada tutorialnya, kemudian ada file bahannya, kemudian ada beberapa hal di sini sudah ada gitu. Kemudian nanti link-link yang hijau ini akan dihubungkan dengan link untuk mendownload dari aplikasi tersebut gitu, seperti itu. Kemudian nanti di sini ada flipbook juga, QR generator dan sebagainya. Di sini ada tutorialnya juga, kemudian ada aplikasi-aplikasi berbasis web, ada kuis seperti ini, ada Quizizz, Kahoot, kemudian Slido dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada aplikasi Articulate gitu dan lain sebagainya. Ini aplikasi Articulate nih saya akan contohkan produk dari Articulate. Di sini sudah ada tutorialnya, kemudian sudah ada link aplikasinya. Nanti ini sangat mudah dan nanti akan interaktif hasil dari aplikasi ini gitu. Ini
Ini contoh produknya. Nah, jadi kalau dulu untuk membuat sebuah aplikasi itu kita harus bisa belajar pemrograman Flash gitu seperti itu. Kalau sekarang ini sudah sangat mudah gitu. Jadi nanti ini pendahuluan, kemudian di sini kompetensi dasar, kemudian di sini materinya gitu. Nah, jadi ini sangat mudah, tapi nanti ini kayaknya kalau untuk articulate saja ini harus workshop dari awal sampai akhir gitu. Tapi saya sudah sertakan untuk tutorial pembuatannya. Kemudian ini simulasi, ini contohnya teropong bintang gitu. Nah, ini contohnya pilih gambar mau pakai teropong ini. Itu seperti itu sampai nanti mau latihan dan sebagainya. Sebenarnya ini ada suaranya Bapak Ibu ya, bisa dilengkapi dengan suara gitu. Nah, contohnya ke latihan, kemudian nanti jawabannya apa, kemudian lain sebagainya. Dan ini membuatnya itu tidak begitu susah, kita hanya meling-lingkan saja, kemudian kita membuat efek hopper di sini. Nanti di sini kan ketika mendekati ini akan berubah warna, kemudian kita di sini ketika on klik itu akan pindah ke aplikasi yang lain gitu ya, seperti itu. Di tutorial sebelumnya saya juga sertakan mengenai aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan gitu, seperti itu, seperti video Scribe, kemudian kalau yang berbayar mungkin itu lumayan gitu, seperti itu. Nah, tapi yang disertakan dalam video-video dalam PowerPoint ini juga sudah banyak aplikasi-aplikasi yang sangat luar biasa bagus gitu, seperti itu, dan bisa digunakan seperti itu. Dan nanti kayaknya kalau yang seperti ini juga ada yang dimasukkan ke Pustekom. Kalau dulu sudah ada dimasukkan media-media seperti ini, bahkan mungkin ini bisa laku gitu, dijual gitu, seperti itu, karena ini di sini sangat menarik sekali gitu, seperti itu. Kemudian cara membuatnya juga tidak begitu sulit gitu ya, seperti itu. Nanti akan saya contohkan gitu, satu saja. Nah, kemudian selanjutnya, nah di sini kemudian ada juga aplikasi yang disebut dengan Microsoft Encarta gitu, Bapak Ibu. Nah, di sini bisa digunakan juga gitu untuk Microsoft Encarta. Saya coba akan akan mendemokan. Nah, ini adalah media yang sudah ada. Nah, di sini contohnya untuk anak-anak nih. Jadi ketika diinstalkan, akan tetapi Encarta itu sudah tidak dikembangkan lagi dikarenakan ada sedikit masalah lisensi dengan Wikipedia gitu, seperti itu Bapak Ibu. Tapi di sininya sudah interaktif gitu, banyak sekali video-videonya, banyak sekali hal-hal yang bisa dieksplor gitu. Jadi di sini sebagai sebuah ensiklopedia yang lengkap gitu, Bapak Ibu, di sini. Nah, ini untuk anak-anaknya, kemudian untuk orang dewasanya juga Microsoft Encarta itu ada, dan ini bisa melengkapi dari pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu gitu, seperti itu. Nah, kemudian ini untuk yang anak-anaknya, kemudian ada juga untuk yang dewasanya. Dan ini nanti aplikasinya bisa di-download di link yang sudah disediakan gitu, Bapak Ibu. Nah, ini untuk dewasanya. Jadi di sini bisa nanti dicari berbagai hal yang ada di dalamnya gitu, banyak sekali hal-hal yang bisa dieksplor. Kemudian Bapak Ibu, satu lagi, Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi gitu yang bisa melengkapi. Menurut saya seperti Google Earth juga itu bisa untuk digunakan, Bapak Ibu. Nanti kita bisa menjelajah kemanapun, kemudian melihat tempat dengan nyata gitu, seperti itu. Jadi nanti yang terlihat itu adalah nyata gitu. Contohnya ini aplikasi Google Earth sudah disertakan juga. Nah, nanti kita mau menjelajahi ke daerah mana bisa gitu. Kemudian bisa kita lengkapi juga dengan Google Street View. Kalau Google Street View itu sifatnya bukan menggunakan satelit memvideonya, tapi Street View itu menggunakan mobil Google yang itu ada
5 kamera gitu, ada ke atas, ke kiri, ke kanan, ke atas dan ke bawah seperti itu, para peserta sekalian gitu, seperti itu. Nah, kemudian selain aplikasi ini juga Bapak Ibu, ini sebelum nanti kita akhirin, saya akan contohkan gitu, ada apa namanya tuh, dengan menggunakan ini saja, dengan menggunakan PowerPoint saja itu bisa membuat media pembelajaran yang interaktif gitu. Apalagi kalau kita lengkapi dengan menggunakan apa namanya tuh Articulate gitu. Nah, ini saya contohkan. Nah, ini adalah hanya PowerPoint saja sebenarnya. Hanya PowerPoint, kemudian di sini kita menggunakan sedikit efek transisi, kemudian efek animasi dari masing-masing teks, dan nanti kayaknya kalau PowerPoint membuat game dan lain sebagainya juga itu harus workshop sifatnya. Jadi di sini hanya pengenalan. Nah, ini produk jadinya ketika saya full screen. Membuat medianya itu menggunakan Articulate yang sudah banyak fasilitas yang bisa digunakan di dalamnya gitu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir nanti kita juga akan berkenalan dengan teknologi tadi virtual reality dan augmented reality, dan itu ada beberapa aplikasi juga yang harus dipelajari dan itu lumayan panjang gitu, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena sudah ada peringatan. Terima kasih dari MC gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk Pak Acep, ini juga ada pertanyaan untuk Pak Acep dari Pak Dindin, Pak Acep, terkait dengan pendidikan karakter. Jadi Pak Dindin ini menyatakan bahwa memang untuk pendidikan karakter ini masih tetap menjadi prioritas utama dalam pengembangan pendidikan. Nah, adakah media berupa itu sistem atau aplikasi yang mampu melihat hal tersebut atau mengukur hal tersebut mengenai pendidikan karakter? Mangga Pak Acep, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Epul atas pertanyaannya. Suara saya jelas Pak Epul ya? Jelas. Ya, untuk pendidikan karakter memang sangat penting juga gitu ya. Apalagi di Indonesia sekarang sudah ada katanya sudah ada degradasi moral gitu ya. Ada penurunan moral gitu ya, seperti itu. Nah, sebenarnya dengan adanya media-media yang ada itu Pak Epul, kemudian itu dapat juga untuk memberikan pendidikan karakter, walaupun memang yang paling utama itu adalah dengan cara tatap muka gitu, seperti itu. Karena seperti tadi yang sudah dikemukakan, seperti yang dikemukakan oleh Profesor Waterworth tersebut tadi, bahwa ternyata pendidikan karakter itu yang paling optimal itu dengan melalui tatap muka gitu, seperti itu. Akan tetapi bisa juga sebenarnya untuk mengurangi gitu, seperti itu. Bisa menggunakan video-video pembelajaran gitu, seperti itu. Seperti video sejarah Nabi gitu, film-film sejarah Nabi itu sebenarnya bisa memberikan penguatan kepada mereka untuk mengikuti jejak-jejak dari Rasulullah, para nabi dan lain sebagainya, itu bisa ditanamkan ke sana. Bahkan Pak Epul, dengan adanya video-video juga
selain untuk hal-hal yang baik kan kita juga melihat untuk hal yang buruk pun bisa gitu ya, seperti itu. Nah, kalau seperti itu berarti untuk hal-hal yang baik apabila video tersebut dikemas dengan baik, maka untuk pendidikan karakter saya rasa itu bisa bisa apa namanya tuh bisa untuk diberikan kepada para peserta didik gitu. Banyak sekali film-film tentang korupsi yang dikeluarkan oleh KPK gitu. Itu juga dapat menanamkan pendidikan karakter, begitupun dengan film-film yang lain gitu, dapat apa namanya tuh menjadi media untuk menanamkan pendidikan karakter tersebut gitu, seperti itu. Mungkin itu saja Pak Epul. Baik, terima kasih. Suaranya jelas ya? Jelas. Terima kasih Pak Acep, pemaparan atas pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Pak Dindin ya. Kemudian ini juga di Resen ada yang